سبق العوالم بالوجود أسرها فالكل منه بالحقيقة مبتدئ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يطعم اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama yang kita muliakan, mohon maaf bila saya sebutkan satu-satu. Yang tanya Dr. Standi, pengurus DKM, pengurus FS3B, jemaah sekalian yang mudah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita kumpul dalam rangka mencari ridha Allah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dari rumah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin kesana kita ini semakin lupa. Kalau Nabi pernah ngajarin kita, ngasih tahu kita taraktu fikum amran. Aku tinggalkan dua besar-besar, Al-Quran dan hadis. Cuman sekarang orang banyak Quran itu menjadi panjangan, bukan menjadi kajian, bukan menjadi pedoman. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, surah yang kita hafal, kata Allah banyak tukang bohong. Sekarang ini banyak tukang bohong. Kalau tukang bohong itu bahaya. Kita kalau udah dicap tukang bohong, jangan orang nggak percaya, ke belakang orang nggak percaya, kiri kanan nggak percaya. Itu kalau tukang bohong di manusia. Bagaimana kalau tukang bohong di mata Allah? Ini bahaya banget. Apa kata Allah? Ara'aita alladzi yukazzibu biddin. Tahukah kalian tukang bohong agama? Ditangkis. Kalau kata anak sekarang distabil. Lu tahu gak tukang bohong agama? Atau kalau dijadikan kalimat aktif, lu mau gak kalau gue jadi tukang bohong agama? Mau gak? Mau gak? Dijulukin tukang bohong agama? Gak mau ya? Kalau gak mau, saya mau nanya, apa sih tukang bohong agama? Kalau bapak jalan di tempat gelap, di situ ada sumur, minimal kita tahu titiknya. Oh, udah sumur, misalnya jadi selamat, walaupun gelap. Tapi kalau di tempat gelap ada sumur, kita suruh jalan, nggak mau tahu di mana ada sumur, mungkin jadi turun. Benar kan? Jadi kalau nggak mau dijuluki tukang bohong agama, kudu tahu siapa itu tukang bohong agama. Jangan-jangan buat. Siapa tukang bohong? Kata Allah, alladzi yad'un, orang yang mengabaikan yatim. Tukang bohong agama yang mengabaikan yatim. Stabil lagi apa? Yatim. Yatim itu apa sih? Pak. Yatim. Yatim apa? Yatim itu nggak mesti apa sih? Dari usaha tamat, kemudian usaha lagi ngaji ya. Yatim apa yatim? Yang nggak punya bapak? Itu mah anak yatim. Ini Allah bicara tentang pendosa agama, nggak ada urusan dengan anak yatim. Ujungnya apa? Fawailun. Nah kalau pendosa agama yang mengabaikan anak yatim, bilang apa kalau gitu? Bagi aja duit anak yatim 1.000 perak, berarti gue peduli, berarti sholat gue bener, lah gampang aja. Cari yatimnya apa? Sampai dijulukin pendosa agama, sampai fawailun ya. Oh kata Nabi, laisa yatim man laisa lahu aba.
Yatim sebenarnya bukan yang nggak punya bapak, yang nggak punya bapak mah anak yatim. Udah diatur sama Allah, ya selalu naga ada liatan makul islahu lahum khair baik bukhari tuhum baik baruhum. Itu urusan anak yatim. Ini mah urusan agama. Siapa itu? Yatim. Apa yatim? Ternyata yatim itu katanya bukan yang nggak punya bapak. Yatim sebenarnya yang nggak punya ilmu. Makanya ada kaitan fawailul ya. Sama-sama nggak punya bapak sebenarnya yatim itu. Kalau yatim manusia yang nggak punya bapak itu namanya anak yatim. Yang nggak punya induknya agama yatim. Nah kalau itu induknya agama apa? 3. Bapaknya agama itu 3. 1 iman, 2 ilmu, 3 amal. Ini induknya agama. Bapaknya agama ini. Yang pertama iman. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bis. Yang wajib pertama ma'rifah, pada kenal Allah dulu. Itu dia yang pertama. Ya misalnya, tahu nggak kalau musrik itu kagak boleh? Nggak tahu? Musrik boleh nggak musrik? Percaya dukun boleh nggak? Percaya batu cincin yang punya keramat boleh nggak? Nggak boleh. Tahu itu nggak boleh? Banyakkah orang yang sholat masih percaya dukun? Berarti itu kamu baru tahu. Kan bilang inna sholati wa nusuki wa maya, tapi ternyata masih. Maka kata Allah fawailul. Belajar wajib kan belajar? Pak, belajar wajib kan? Tahu nggak kalau belajar itu wajib? Tapi giliran ada taklim seperti taklimah, banyak yang ada datang. Bukan bohong. Ini buktinya sekarang kalah bola. Bahwa itu kenapa ilmu itu akibatnya kalau ilmu itu tahu nggak mau belajar, bahwa itu nggak usah sholat ya Pak, kerjaan yang gampangnya kalau dari ilmu berantakan. Saya kasih contoh yang gampang kan. Kemarin di bulan Adha yang bayar kan jual kulit hewan kurban, ya. Buat pengorban boleh nggak? Yang ngorban nih buat upahnya kulitnya boleh nggak? Apa hukumnya? Haram. Haram dari mana? Hukum korban apa? Hukum korban apa? Sunnah ya? Masa ketika dikerjain jadi haram? Itu jadi bersih. Nggak dikerjain jadi nggak apa-apa. Awas, hati-hati. Hati-hati. Hukum korban apa? Lah masa ketika dikerjain gara-gara jual kulit jadi dosa? Lah kerjaan dia sunnah. Haram di sini apa? Yuk, ini gara-gara ilmu. Sholat sunat setelah subuh boleh nggak? Nggak, udah tahu kan itu? Sholat sunat setelah subuh boleh nggak? Nggak. Ketika ada orang melaksanakan sholat sunat setelah subuh, apa dia bilang? Haram. Ya, iya. Benar. Apanya yang haram? Sholat? Emang ada sholat haram? Ada sholat haram? Hati-hati, ini gara-gara ilmu ini. Lalu bacaannya Fatihah baca surah, masa haram? Mana ada sholat haram? Pernah dengar ada sholat haram? Berarti yang haram apa? Waktunya, bukan sholatnya. Sholat agak ada sholat haram. Masa
ngerjain ibadah jadi dosa, jadi mana sih? Haram ketika orang menyembelih jual kulit itu bukan haram berdosa, haram di sini haram makruh. Kenapa? Ketika perintah wajib dilarang perintah wajib baru ketemunya haram. Pelanggaran perkara sunnah itu timbulnya makruh, nggak bisa lebih naik jadi haram. Orang kerjanya jadi sunnah. Jadi jual kulit makruh, maksudnya lu nggak jual lebih bagus daripada lu jual bukan artinya jadi haram ya nggak kerjanya jadi sunnah. Ini ada orang motong korban, kulitnya kepotong, dagingnya kena, pisaunya tumpul atau mental. Dia ambil lagi tuh, bolong, dia potong lagi. Apa kata orang? Haram. Ya, ngapa haram? Karena 2 kali motong, gitu ya. Benar, benar. Ini mau kita kaji aja pelan-pelan. Benar tuh. Haram karena 2 kali. Baik, pertanyaan saya gampang. Motong itu apa sih? Ini nyembelih, motong, bukan nyembelih. Definisi motong apa sih? Ini ribut gara-gara mati. Apa sih motong? Apa sih motong? Ini harus tahu definisi. Bagaimana lu tahu bisa ngatain itu boleh kagak boleh kalau definisinya nggak tahu? Motong itu ketika terkenanya urat tenggorokan. Kalau udah kena urat tenggorokan itu bagian motong. Kalau baru kena kulit sama daging itu belum motong. Kata orang Betawi namanya kebeler. Ngerti nggak lu? Iya, ngerti nggak kebeler apa motong lu? Kebeler. Jadi belum motong itu dia, baru kebeler. Iya, jangan lu. Oh, amat lu mati nggak motong. Hukum di sini makruh, sebaiknya jangan 2 kali. Kenapa? Karena nyakitin hewan, walaupun masih boleh lagi. Itu maksudnya, bukan jadi haram motong. Lah, kerjaannya aja sunnah, masa daging jadi haram? Apa gimana sih? Ini gara-gara ilmu. Makanya ilmu itu penting. Sampai mana kata Allah fawailul lil. Rukun sholat ada berapa? Yang paling tinggi 13 ya. Benar. Yang pertama? Ya, yang kedua? Berdiri dengan betul. Niat dulu, berdiri dulu. Masih. Niat dulu, berdiri dulu. Soalnya pernah dua-duanya kan. Iya. Di buku ada tuh. Padahal katanya Waktu pun kecil harus tapi. urut tertiga. Kita baca tuh rukun salat 13. Yang pertama niat, yang kedua berdiri dengan itu. Ulang lagi. Pakai berdiri aja Iya. gitu. Kalau sakit gimana kan? Nah ini bahwa ternyata tidak semua urutan itu menjadi nomor urut. Urutan itu tidak selalu menjadi nomor urut seperti sholat. Nah rukun sholat yang 13 terbagi berapa? Tuh kan, wah indahnya bersautin masih belum kemana-mana tuh aja. Terbagi berapa? 3. 1 qalbi, 2 qauli, 3 awaslah kalau Anda pelaku sholat nih kudu ngerti. Bukan hanya ngerti, harus tahu tempatnya. Jangan tahu lu bau 13 tapi lu gak tahu cara masak bau, kagak bener. Oh ini tahu kok tahu 13 tapi cara masak bau tuh kagak ngerti, bukan jadi bener. Maaf, diantaranya apa? Lu perlu tahu nih, berat keras, berat kasar halus.
main bau doang. Tahu rukun, naroknya nggak bener, jadi berantakan. Satu, rukun qalbi. Mana tuh? Niat. Niat di mana? Di hati. Saya akan bahas banyak nih. Yang kedua, rukun qauli. Ucapan. Apa bedanya? Kalau qauli nggak ada suara, kalau qauli ada suara. Berarti kalau tidak ada suara namanya qauli, salah naruh. Apa di antaranya rukun qauli? Takbiratul ihram. Itu rukun qauli itu. Allahu Akbar. Walaupun lah Allah. Karena rukun qauli. Ada kayak sholat ini? Itu qauli itu qauli. Awas hati-hati ini. Sohus. Pakai bener-bener. Batal nggak sholat? Dianggap enteng. Padahal takbiratul ihram termasuk rukun qauli asal. Walaupun untuk membedakan qauli dengan qauli. Apalagi di antara rukun qauli, Fatihah. Itu rukun qauli. Awas, terutama di rakaat ketiga keempat biasanya berjamaah. Lu mau di mana aja Fatihah kata qauli. Nggak ada sirot, nggak ada qalban, adanya sirot. Sirot itu keluar walaupun dikit kesir. Kalau pada sholat namanya qalban. Alhamdulillah. Ini Mekah rukun ketiga sholat Zuhur atau asar. Menang-menang makmum. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Quran. Tidak sah orang yang salat kalau baca. Banyak kan? Banyak kalau rakaat habis salat siang pagi. Kalau Kaget. itu lagi sholat lagi patrolnya. Kaget. Apalagi rukun qauli. Salam. Salam itu rukun qauli, harus ada suaranya tuh. Innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Awas, jangan salah. Ada alif lam samsiah di depannya. Jangan sepelein alif lam samsiah, ibarat sayur garam. Sayur kelebihan garam orang buang, kurang garam orang buang, butuh pas. Innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini mengerti, ngaji kagak, sholat diakhiri dengan salam. Tahu, tapi cara salam nggak tahu. Innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Salam. Kata malaikat Jibril, ganti mesre. Salamnya habis. Samsere. Sederhana. Apalagi rukun ini digerakkan. Ya, kita lihat rukun kedua. Ini gampang-gampangnya. Apa tadi? Rukun kedua, berdiri dengan betul. Ya. Artinya apa? Sholat wajib dilakukan berdiri. Tentunya bagi yang mampu. Benar. Sholat wajib dilakukan berdiri bagi yang mampu. Benar. Boleh nggak dilakukan duduk? Duduk boleh nggak sholat? Boleh. Kapan bolehnya? Gampang pertanyaannya. Sholat wajib dilakukan berdiri. Boleh nggak duduk? Kapan bolehnya? Ketika nggak kuat berdiri. Bukan ketika sakit. Sholat wajib dilakukan berdiri. Boleh nggak duduk? Boleh. Kapan? Ketika nggak
kuat. Artinya apa? Selama lu kuat diri dulu. Ini mah lucu, dari rumah bawa-bawa bangku. Iya. Berarti kan kuat jalan tuh. Kuat jalan gitu. Nyampe masjid ambil duduk, tadi lu jalan. Bangku di bawah. Kuat. Ini kapal jalan juga kayak lucu ya. Banyak. Diri dulu. Ini makan kita tuh ya. Allah Akbar. Kunci. Karena diri dengan betul itu rukun. Berdiri itu rukun. Batal rukun tidak sah sholat. Makanya jangan sepele. Bukan nggak boleh duduk, boleh. Kalau emang udah nggak bantu dari awal nggak bisa diingat. Silakan tidur nggak masalah. Nah iya dia lucu, jalan kuat tapi diri kagak kuat gimana? Banyak. Banyak nggak kira-kira? Nah ini yang kata di bawah itu lihat. Sorry. Gara-gara apa? Gara-gara dia nggak mau ngaji. Ini kan timbulnya ribut kita ini gara-gara kurang ngaji. Apalagi udah kata kita, kata ustaz, udah kayak bener banget. Padahal yang namanya kita kan karangan manusia bisa hilang kan? Contoh yang gampangnya, aku udah belajar dari dulu. Wudu 3 kali gini. Kalau 4 kali makruh. Kenapa dia nggak makruh? Karena mubazir gini. Bener tak? Itu mah hukum fikih akal. Yang susah air bukan di sini. Saya bertanya, Bapak mau wudu buka keran, banyakan yang keluar, banyakan yang pakai. Nah, itu kagak mubazir. Nah, bagaimana kalau ini dilakukan hukumnya di Sukabumi? Yang air kotor lagi menang petir mana? Tidak semua. Nah inilah makanya kita harus selalu kaji juga. Makanya yang sering saya bilang, ini segini banyak ini saya yakin kalau rajin kuliah subuh, udah sholat semua, yakin udah. Bener, belum tentu. Kenapa? Sederhana Allah bilang benar-benar. Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Emang kira sama orang yang tahu orang yang paham? Zaman sekarang orang yang pada tahu paham belum tentu paham. Sudah tahu. Nih Pak, kenapa? Tahu belum tentu paham? Zaman Google, pencet Google tidak mau tahu apa juga berubah. Tahu nggak? Tahu orang baca. Paham nggak? Belum tentu. Kita mau sholat jenazah nih. Sehingga kerjanya gampang kan sholat jenazah. Taruhlah kita kurang paham, pengen tahu, pencet di Google tata cara sholat jenazah. Keluar tuh. Ya, tata cara sholat jenazah. Nah, dilakukan 4 kali takbir. Betul. Kalau mayitnya laki-laki niatnya usolli hadzal mayit. Kalau perempuan hadzal mayit tadi. Betul. Saya ulang lagi nih biar paham. Tata cara sholat jenazah dilakukan 4 kali takbir. Kalau mayatnya laki-laki usolli hadzal mayit. Kalau perempuan hadzal mayit tadi. Ada yang jaga nggak? Ada yang jaga? Saya ulang lagi. Tata cara sholat jenazah dilakukan 4 kali takbir. Kalau laki hadzal, kalau perempuan hadzal. Ada yang jaga nggak? Kan tahu berapa? Nah ada Pak, di mana jangkanya? Judulnya jenazah, apa niatnya mayit? Ya, judulnya tata cara sholat jenazah. Kenapa bukan usolli hadzal jenazah? Padahal mayit. Kan mestinya tata cara sholat jenazah, mestinya kan usolli hadzal jenazah kan gitu. Lah kenapa judulnya jenazah niatnya mayit? Jangan-jangan lu kagak tahu bedanya mayit dan jenazah. Tahu? Bedanya mayit dan jenazah.
Mahwal janazah al-mayyit al-asari. Ya, pelan-pelan. Ini biar paham. Yang meninggal namanya mayit, betul? Yang meninggal tempat bawa mayit keranda. Yang meninggal mayit, tempat bawa mayit. Ketika mayit masuk ke dalam keranda, mayitnya kelihatan nggak? Itu jenazah. Makanya mobilnya mobil, karena nggak kelihatan mayitnya. Iya, nggak ada mobil mayit. Maknanya, artinya, lu kalau sholat di jenazah, perhatiin itu kurung batangnya. Dibuka apa enggak? Walaupun dikit. Kalau dibuka kayaknya gitu, kelihatan tuh mayitnya. Baru hadar mayit. Kalau kerandanya ditutup, kelihatan nggak mayitnya? Hadar jenazah. Kita mau dibuka, mau ditutup, namanya hadar mayit. Begitu dibuka, oh, lah mayit mana? Jenazah. Kagak. Tiba ada yang iseng Bapak. Iya. Bukan niat main. Tapi karena kita ogah ini kerjaan sehari-hari. Maka oleh karena itu mari saja. Lah kita yang ngaji aja subuh sekali setiap minggu ditambah subuh masih kagak benar-benar pun gimana kagak ngaji aja ya. Yang bisa nyalain enggak. Ngaji bener-bener. Enggak. Kayak gini. Lu ngajinya bener-bener, Pak. Kita juga ngaji bener-bener. Apa sih bid'ah? Sesuatu yang tadi kerjain Nabi itu banyak banget, Quran itu kagak ada. Kalau yang belum bilang bid'ah, Quran zaman Nabi ada? Ada. Yang nggak boleh bilang bid'ah. Makanya lu pahamnya kita apa? Lihat hadisnya jangan dipotong. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin wa kullu dalalatin. Bukan kullu bid'atin dalalah, muhdasnya jangan yang di bawah. Hadis ini berlengkap. Kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang diperbaharui namanya bid'ah. Bid'ah modern ini sesat, masuk neraka. Kata kunci hadis ini sesuatu yang dirubah. Artinya apa? Bentuknya ada, lu rubah, nggak boleh. Udah segi empat, jangan dirubah bid'ah. Kalau belum ada, namanya bikin. Ambil, yang nggak boleh berubah. Kalau nggak ada, bikin. Sholat Johor 4 rakaat udah ada bentuknya. Itu jangan berubah, bid'ah. Bentuknya ada. Tawaf di Mekah adanya di Ka'bah, di sana di Mekah. Udah ada bentuknya, lu jangan bikin bid'ah. Neraka lo. Karena bentuknya udah ada. Sa'i, Sofa, Marwa di sono udah ada bentuk, jangan lu bikin. Bid'ah neraka. Lah kalau Maulid, emang zaman Maulid zaman Nabi ada? Enggak ada. Berarti bikin. Nah kalau bikin manfaat mafsadat. Ketika tidak bikin manfaat pakai, nggak manfaat buang selesai. Kalau punya banget sih. Maulid nggak ada zaman Nabi. Kalau bikin, bener juga nggak ada. Selesai. Buat lo pakai selesai. Pakai manfaat. Boleh. Hati udah paham. Maka ribut doang dah. Kalau kita lu kalau gak ada tahu, jangan benar tidak. Ini kan asal-asal tahlil dari Sunan Kalijogo. Iya. Karena orang dulu orang Indonesia kebanyakan agamanya Hindu dan Buddha. Manfaat ya Pak. Iya. Hindu dan Buddha terkenal dengan reinkarnasi. Kalau orang meninggal kan orang Buddha, rohnya masih di dalam 40 hari. Kayak Betawi dulu. Betawi dulu nih. Baru meninggal, rohnya masih di kamar gini. 40 hari dulu, dan roh ayam. Roh ayam.
Itu pakai balik itu. Nah, padahal ini bertentangan dengan syariat kita. Kita berangkat nggak berangkat begini. Lu Betawi sudah gitu. Baru meninggal jangan mana roh masih jalan. Padahal tabrakan hukum ini. Apa tabrakannya? Kita kan punya keyakinan setiap orang meninggal 7 saat dia meninggal, dia bakalan ditanya begini. Benar? Nah, sampai pakai naya. 7 saat atau 3 rakaat? 7 saat atau 3 rakaat? Tuh kan, jadinya kurang lagi. 7 saat atau 7 rakaat enak. 7 rakaat mulai ditanya, lah enak kalau gitu. Kenapa? Besok-besok kalau dia meninggal jangan kuburin di kober, di kamar. Kan kagak dia apa dia? Ditanya masa kuliburan apa setan. Bagaimana yang betul di laut ya? Itu benar. Iya benar. Bukan 7 rakaat, 7 saat itu urusan Allah. Mau menit, mau detik, orang meninggal pasti ditanya. Bukan 7 rakaat. 7 rakaat makanya berapa? Nah, orang-orang hidup percaya roh di rumah 40 hari. Cuman roh ada yang baik, ada yang jahat. Maka di Jawa kalau ada yang meninggal namanya lek-lekan. Bahasa kita nggak ada. Ada yang main kartu, ada yang namanya begadang kan. Dirubah oleh Sunan Kalijogo. Daripada lu main kartu, mending lu baca istilah kita. Tahlilan bukan, sebenarnya istilah bukan tahlil, zikir. Betawi terus kalau mau potong-potong meter, Jawa namanya terbang. Ya Pak. Di Betawi karena dikit-dikit Robana ya Roban, ya Robana, padahal terbang itu banyak. Orang sana mah zikir karena baca la ilaha illallah, la tahlilan itu sedikit doang. Betawi itu. Yang ada yang Sunan Kalijogo, alhamdulillah di Bekasi juga banyak Sunan. Sunan jaga kali, dia tukang mancing di kali aja gitu. Beda-beda tipis itu. Kali kebenarnya maju. Karena itu di bulan Jom itu banyak kita tahlil, tambah. kita tidak tergolong orang-orang berusaha. Karena waktu sudah waktu